5 tahap sederhana siklus kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, pada video sebelumnya kita telah mengenal apa itu kebijakan publik dan beragam bentuknya. Sekarang, sebuah pertanyaan penting muncul. Bagaimana sebuah kebijakan publik itu lahir, dijalankan, hingga akhirnya dinilai? Apakah prosesnya terjadi begitu saja? Tentu tidak. Meskipun dalam kenyataannya bisa sangat kompleks dan dinamis, para ahli telah mencoba memetakan proses pembuatan kebijakan ini ke dalam sebuah model sederhana yang disebut siklus kebijakan publik. Memahami siklus ini penting bagi kita semua, apapun peran kita. Mengapa? Pertama, ia memberikan gambaran alur berpikir yang logis mengenai bagaimana idealnya sebuah kebijakan dibuat dan dikembangkan. Dari munculnya masalah hingga evaluasi dampaknya. Kedua, ia membantu kita memahami di tahap mana pekerjaan kita berkontribusi. Apakah kita lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan di lapangan? Ataukah kita ikut memberikan data untuk perumusan atau evaluasi? Mengetahui posisi kita dalam siklus ini memberikan konteks yang lebih luas pada tugas kita. Ketiga, ia meningkatkan kesadaran bahwa pembuatan kebijakan adalah proses yang berkelanjutan. Sebuah siklus yang terus berputar, di mana hasil evaluasi bisa menjadi masukan untuk kebijakan baru. Mari kita lihat 5 tahapan dasar dalam siklus kebijakan publik ini. Tahap pertama, penyusunan agenda. Bayangkan, lautan masalah dan isu yang ada di masyarakat. Tentu tidak semuanya bisa ditangani oleh pemerintah sekaligus karena keterbatasan sumber daya dan waktu. Tahap penyusunan agenda adalah proses penyaringan, di mana suatu isu atau masalah berhasil mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan diputuskan layak untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan publik. Isu tersebut berhasil naik menjadi agenda prioritas pemerintah. Apa yang membuat suatu isu bisa masuk agenda? Pemicunya bisa macam-macam. Adanya tekanan kuat dari publik, misalnya melalui demonstrasi, petisi, atau opini publik yang meluas, liputan media massa yang intensif dan berkelanjutan terhadap suatu masalah, terjadinya krisis atau bencana yang memaksa pemerintah bertindak cepat, munculnya data statistik atau hasil riset yang menunjukkan adanya masalah serius, adanya inisiatif atau janji politik dari pejabat pemerintah atau partai politik, lobby atau advokasi dari kelompok kepentingan tertentu. Contoh, maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di kota Z menjadi berita utama di media lokal dan dikeluhkan banyak orang tua. Akhirnya, pemerintah kota Z memutuskan bahwa isu keselamatan berkendara pelajar ini harus menjadi prioritas dan dicarikan solusinya. Inilah proses agenda setting. Output dari tahap ini adalah masalah yang diakui dan diprioritaskan. Tahap kedua, formulasi kebijakan. Setelah suatu masalah masuk dalam agenda, tahap selanjutnya adalah merumuskan atau merancang berbagai alternatif solusi kebijakan untuk mengatasinya. Ini adalah tahap yang melibatkan banyak analisis dan pemikiran. Aktivitas utamanya meliputi menganalisis akar penyebab masalah. Mengapa masalah ini terjadi? Apa faktor-faktor utamanya? Misal, mengapa pelajar sering kecelakaan, kurang paham aturan, keterampilan kurang, infrastruktur tidak aman, pengawasan orang tua kurang, menetapkan tujuan kebijakan yang jelas. Apa kondisi ideal yang ingin dicapai?
mengembangkan berbagai opsi solusi, mencari dan merancang berbagai kemungkinan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misal, opsi razia ketat, program safety riding, perbaikan jalan, kampanye ke orang tua, atau kombinasi, melakukan kajian awal, menganalisis potensi dampak, perkiraan biaya, dan kelayakan dari setiap alternatif solusi. Siapa yang terlibat? Biasanya, para analis kebijakan, perencana, kementerian, atau lembaga dinas teknis terkait, akademisi, atau kelompok ahli. Konsultasi dengan stakeholder kunci juga bisa dilakukan. Output tahap ini adalah beberapa alternatif solusi kebijakan yang siap dipilih. Tahap ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Dari berbagai alternatif solusi yang telah dirumuskan, tahap ini adalah saat pengambilan keputusan formal. Satu atau beberapa alternatif dipilih untuk disahkan menjadi kebijakan resmi yang memiliki kekuatan hukum dan legitimasi politik untuk dilaksanakan. Mekanismenya bisa beragam. Pengesahan undang-undang oleh DPR bersama Presiden. Penetapan peraturan pemerintah atau peraturan Presiden. Penetapan peraturan Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Pengesahan peraturan daerah oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pengalokasian anggaran spesifik dalam APBN atau APBD untuk program tertentu. Proses adopsi ini seringkali melibatkan dinamika politik, negosiasi antar lembaga, tawar-menawar kepentingan, dan upaya membangun konsensus atau dukungan mayoritas. Contoh, setelah melalui pembahasan pemerintah Kota Z bersama DPRD Kota Z sepakat mengadopsi kebijakan berupa peraturan wali kota yang mewajibkan program safety riding di sekolah dan mengalokasikan anggaran di APBD untuk perbaikan infrastruktur jalan di sekitar sekolah. Output tahap ini adalah kebijakan yang sah secara hukum. Tahap keempat, implementasi kebijakan. Ini adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang sudah diadopsi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tahap ini sering dianggap paling krusial sekaligus paling sulit karena disinilah kertas kebijakan diuji dengan realitas. Di tahap inilah peran sebagian besar dari kita sebagai ASN sangat dominan. Aktivitasnya meliputi menerjemahkan kebijakan umum menjadi aturan pelaksanaan yang lebih teknis, membentuk struktur organisasi atau tim pelaksana, mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya, melakukan sosialisasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran, menjalankan program atau kegiatan secara langsung, melakukan koordinasi antar pelaksana. Contoh, Dinas Pendidikan membuat modul dan melatih guru untuk program safety riding, sekolah mulai melaksanakannya. Dinas Pekerjaan Umum mulai memperbaiki zebra cross dan lampu jalan. Satlantas mungkin ikut membantu sosialisasi. Pelaksana di kelurahan bisa membantu menyebarkan informasi ke orang tua. Keberhasilan sangat bergantung pada kesiapan pelaksana, ketersediaan sumber daya, koordinasi, dan penerimaan target sasaran. Output tahap ini adalah tindakan nyata dan output program atau layanan. Tahap kelima, evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan berjalan, perlu dilakukan penilaian atau evaluasi secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kebijakan ini efektif mencapai tujuannya. Seberapa efisien penggunaan anggarannya? Apa saja dampak lain yang timbul? Apa faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai umpan balik untuk siklus kebijakan selanjutnya.
Apakah kebijakan ini perlu dilanjutkan? Apa adanya? Perlu direvisi atau disempurnakan? Atau bahkan perlu dihentikan dan diganti dengan pendekatan baru? Evaluasi menghubungkan akhir siklus dengan awal siklus berikutnya. Contoh, evaluasi setelah setahun menunjukkan angka kecelakaan turun, tapi belum signifikan karena banyak pelajar masih belum punya SIM atau orang tua kurang mengawasi. Hasil ini menjadi masukan untuk revisi kebijakan di tahun berikutnya. Mungkin dengan menambahkan penertiban SIM atau program edukasi orang tua. Penting diingat, kelima tahap ini membentuk sebuah siklus. Prosesnya tidak selalu linear. Bisa saja ada tahapan yang dilewati, diulang, atau berjalan paralel. Namun, memahami kerangka siklus ini memberikan kita gambaran logis tentang bagaimana sebuah kebijakan lahir, tumbuh, dan berkembang. Ini membantu kita menempatkan peran dan kontribusi kita dalam proses besar penyelenggaraan pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.